Pertanyaan untuk kita, apakah sebetulnya rendah hati itu? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap setiap kita tetap semangat dan berkobar dalam mengikut Tuhan, serta mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal yang saya minta kepada Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah kita bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk memiliki rasa lapar, rasa haus yang dalam akan kebenaran firman Tuhan. Karena orang-orang yang demikianlah yang akan berbahagia, dan orang-orang yang demikianlah yang akan dipuaskan dahaga rohaninya oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawa kebenaran firman Tuhan masih dengan judul yang sama, tanda-tanda orang bijak, dan sudah masuk ke bagian yang kelima, yaitu orang yang rendah hati. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Lukas pasal 1 ayat 38. Demikian bunyinya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Maria adalah pribadi yang sangat rendah hati. Walaupun dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia menyebut dirinya sebagai seorang hamba. Pertanyaan untuk kita, apakah sebetulnya rendah hati itu? Rendah hati adalah sikap yang sepenuhnya menyadari bahwa dirinya terbatas, tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Orang-orang seperti ini hidupnya selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Menganggap orang lain lebih pandai, lebih kaya, lebih tahu, lebih mampu, lebih berpengalaman, lebih hebat dari dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rendah hati selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berbicara soal orang yang miskin di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 3 dengan jelas mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kata asli atau bahasa Yunani yang dipakai untuk miskin adalah petokos. Artinya, orang yang sangat miskin, orang yang tidak punya apa-apa, jika tidak ditolong akan mati kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan di hadapan Allah sebetulnya berarti sikap hatinya di hadapan Allah. Maka dari penjabaran yang sudah saya sampaikan, arti ucapan Tuhan Yesus sebenarnya bermakna, barang siapa yang di hadapan Tuhan merasa sangat miskin dan hidupnya sepenuhnya tergantung kepada Tuhan, orang seperti inilah yang disebut Yesus sebagai orang yang berbahagia. Orang yang seperti inilah, walaupun secara materi lebih dari cukup, secara naluri akan selalu memulai hari-harinya, di sepanjang hidupnya akan berseru dan berdoa minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesadaran akan miskin di hadapan Tuhan merupakan awal dari pertobatan sejati seseorang. Sebaliknya, orang yang sombong,
Orang yang kaya, orang yang merasa dirinya hebat, seringkali sulit untuk merendahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan demikian. Orang yang rendah hati rela melepaskan haknya yang lebih hebat dari orang lain. Orang yang rendah hati akan membiarkan orang lain memperoleh pujian dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, berusahalah menjadi orang bijak, maka hidup kita akan tenteram dan bahagia hingga di kekekalan atau sampai kepada kekekalan. Yesus pernah berkata, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Buah kehidupan kita yang tercermin dengan hidup dalam kerendahan hati, itulah yang menjamin dan menjadi kepastian sekaligus garansi bagi kita bahwa kita adalah orang yang bijaksana ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu definisi yang saya baca, apa arti sombong? Bapak Ibu Saudara bisa memberikan definisi yang berbeda, tapi saya perlu menyampaikan definisi yang saya baca ini. Orang sombong adalah orang yang merasa mampu berbuat apa saja tanpa Tuhan dan tanpa orang lain. Saya mau katakan, kalau ada orang yang punya prinsip dan moto hidup seperti itu, dia sedang mengingkari eksistensi, jati diri dan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan pernah berfirman dan bersabda, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Manusia hidup menjadi lengkap ketika dia membutuhkan kehadiran orang lain di sekitarnya, bukan bergantung kepada prinsip yang salah yang dipegang dan dihidupi oleh orang lain. Tidak. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya, saudara dan saya, kita adalah manusia yang saling membutuhkan dalam hidup ini. Dan yang paling tinggi di antaranya adalah kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sikap hati miskin di hadapan Allah menjadi hal yang menyenangkan, memuliakan Tuhan, dan melahirkan akan membawa dampak kebahagiaan bagi kita. Oleh karena apa? Karena kita menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, sekaligus di dalamnya terintegrasi, kita menyadari dan mengakui kekuatan, kekuasaan, kemahahebatan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita yang terbatas, kita memiliki sikap miskin di hadapan Allah karena kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Demikian juga kita perlu memiliki sikap rendah hati karena kita sebagai sesama manusia, kita juga membutuhkan kehadiran orang lain yang mensupport kehidupan kita, dan tentunya tetap dalam koridor, dalam standar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan sering digambarkan dengan air hidup. Roh Kudus juga dilambangkan dengan air. Firman Tuhan akan mengairi, bahkan membanjiri, memenuhi hati orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin, mengendalikan dan menguasai kehidupan orang yang selalu dalam keadaan rendah hati. Itu sebabnya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan. Kalau kita rindu tulus dan sungguh-sungguh untuk ditinggikan, dimuliakan, dibesarkan oleh Tuhan, maka milikilah hidup dalam kerendahan hati. Dan itulah yang menjadi tanda, itulah yang menjadi bukti nyata bahwa saudara dan saya
bahwa kita semua adalah orang-orang yang bijaksana. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.